Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asif Azafi MPDI selaku pengampu mata kuliah pembelajaran SKIMI atau SD. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan program dan penyusunan perangkat administratif pembelajaran SKIMI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hana dengan NIM 20103100112. Penyusunan program dan penyusunan perangkat administratif pembelajaran SKIMI. Hal yang dipersiapkan guru sebelum mengajar atau program pembelajaran ada 5 di sini. Yang pertama, mempersiapkan RPP. RPP sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal, sehingga guru dengan mudah menentukan metode yang bagus dan tepat selama berjalannya proses belajar. Yang kedua, media pembelajaran. Alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Hal ini bisa menambahkan minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan lebih aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mempersiapkan materi. Sangat penting bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu, dengan menguasai materi pelajaran, guru juga akan merasa confident atau nyaman dalam mengajar sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Yang keempat, menentukan pendekatan, model, metode, atau strategi. Sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat, maka peluang akan tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Yang kelima, memahami karakter siswa. Salah satu hal yang cukup penting adalah sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik, bisa lakukan dengan pendekatan personal, mewawancarainya dan bertanya hal-hal pribadi serta memberikan solusi ketika ada masalah pribadinya. Selanjutnya, perangkat administratif pembelajaran SKIMI. Yang pertama, kalender pendidikan. Pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun atau permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, dan juga hari libur. Fungsi dari kalender pendidikan secara umum adalah untuk mendorong aktivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah sebagai acuan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Yang kedua, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa, atau langkah awal menyusun pembelajaran dalam 1 tahun. Selanjutnya, program semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk mencapai mingguan
berapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Bagian dari macam-macam perangkat pembelajaran. Yang kelima ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Tidak ada standar baku dalam penulisan RPP. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP dengan efektif dan efisien. Yang keenam, buku absensi siswa. Menurut KBBI, absensi mengartikan ketidakhadiran, sedangkan absensi mengartikan tidak masuk atau tidak masuk sekolah, kerja, dan lain-lain. Jadi secara umum buku absensi adalah buku daftar ketidakhadiran siswa. Daftar presensi atau daftar hadir dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran siswa di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka. Bank soal siswa. Bank soal siswa ini merupakan sekumpulan butir soal terkalibrasi atau teruji baik secara teori maupun empiris dan memuat informasi penting. Dengan demikian mudah digunakan dalam penyusunan sebuah instrumen penilaian atau tes, dengan kata lain untuk mengukur kemampuan siswa. Yang terakhir di sini ada hasil penilaian siswa. Hasil penilaian siswa dalam bentuk buku laporan atau disebut buku raport. Raport adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah. Tujuan fungsi dari buku raport sebagai laporan resmi guru kepada orang tua, wali murid yang wajib menerimanya. Raport itu sendiri merupakan salah satu pertanggungjawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki. Nilai rapor merupakan hasil kumpulan nilai mata pelajaran dimiliki setiap siswa yang berisi laporan nilai selama satu semester. Rapor diterimakan sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui perkembangan terhadap prestasi siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Sekian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.